Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Zakiyah, monggo, monggo, Bu. Pinarak, Nggih, monggo, mlebet, Bu. Bu. Monggo, Nggih, Bu silakan duduk, Siti. Bu. Ya, terima Ye, kasih Bu Siti. ini ada apa, Bu Zakiyah? Nggih, ini Bu Siti, saya saya ingin mengkonfirmasi, mengingatkan Ibu ya, Oh, ya. kalau terjadwal kan saya eh, nanti jam ke 5.06 itu Hmm. saya ini Bu melaksanakan supervisi ke jadwal untuk supervisi Bu. Oh ya, untung diingatkan panjenengan, untung ke sini saya hampir lupa. Nggih, nggih, Bu, Nggih, Bu. nggih, nggih. Monggo pinarak rumiyin. Nggih, Monggo. Bu. Nggih. Nanti Bu Zakiyah akan melaksanakan supervisi. Oke. Hmm. Eh, Indikator apa atau kompetensi apa nanti yang mau disajikan, Bu? Ini Bu, saya nanti akan melakukan pembelajaran untuk materi penanganan limbah Ibu. Nggih, nggih, nggih. Untuk penanganan limbah ini, apa yang Bu Zakiyah gunakan dalam pembelajaran ini? Ya, jadi nanti saya akan mencoba untuk melaksanakan eh, pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Ya, ya. Apa Betul. alasan Ibu menggunakan metode ini ya? Ya, karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini harapannya bisa untuk mengakomodasi kebutuhan murid-murid saya, Ibu, begitu. Oh Karena ya. ya murid-murid ini kan mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik itu minat bakatnya maupun gaya belajarnya, begitu, Ibu. Ya, ya, ya. eh, Materi apa yang di materi ini, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa, Bu? Di materi apa ini? Iya, jadi kalau untuk siswa biasanya ini menentukan jenis-jenis penanganan limbahnya, Ibu. Oh ya, ya, ya. Jadi kesulitannya membedakan jenis limbah-limbahnya. Terus setelah Iya, pembelajaran ini, nanti kompetensi untuk siswanya apa yang ingin Bu Zakia harapkan dari siswa setelah melakukan pembelajaran ini? ya setelah melakukan pembelajaran ini harapannya anak-anak ini bisa mengatasi atau bisa ikut mengatasi permasalahan tentang limbah yang ada di lingkungan Ibu. Oh ya, Iya. lingkungan sekolah atau lingkungan rumah? Ya, di lingkungan terutama di lingkungan sekolahnya Ibu. Ya, Kalau ya, ya. nanti juga tidak terlepas pasti yang di lingkungan rumah juga. Oh ya. Terus Iya. untuk Ibu sendiri, apa nanti yang menjadi perhatian khusus Ibu dari pembelajaran ini? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan istilah pembelajaran yang masih ini ya Bu masih baru gitu. Jadi Ya, saya masih meraba-raba itu karena juga belum banyak pengetahuan atau mungkin pelatihan yang ada tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi mungkin saya terbatas sekali untuk eh, pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi hanya mengamati saya mengajar dengan hmm? untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa mendapatkan masukan tentang pembelajaran Oh ya, berdiferensiasi ya. ini, Ibu. Apakah yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau mungkin masih banyak yang perlu saya benahi, Oke, Ibu? Ya, begitu, Ibu. oke, ya, insya Allah, nggih, insya Allah. Setelah ini kita akan masuk kelas Bu Zakiyah ya. Nggih, Semoga yang diharapkan Bu Zakiyah semoga nanti bisa terwujud. nggih, Nggih. Ibu. Monggo bisa disiapkan dulu, Bu. Oh ya, jadi Saya kalau juga tak begitu, menyiapkan perangkatnya dulu. nggih, Ibu. Berarti ini saya pamit dulu, saya masuk ke kelas, nggih, Ibu, nggih. Ye, monggo nderekaken, Bu. Nggih, parang rumiyin, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Bu Zakiyah. Oh, belum Nggih. ya? Saya Iya, dulu, nggih. Ya. nggih.
Monggo Ibu. Assalamualaikum Bu Zakiah. Waalaikumsalam Sudah siap? warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, sudah Ibu. Monggo Ibu, silakan Oh Ibu ya, di saya monggo tak duduk di untuk belakang, menambahkan. jenengan tidak usah merasa terganggu, santai saja seperti biasa mengajar. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Oke. Baik, kita akan mulai untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku yang saya cintai, kita sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, berdoa cukup ya. Mudah-mudahan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari nanti uh, bisa bermanfaat ya. Oh ya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh iya, si Andi. Andi kenapa? Oh, sakit ya, kita doakan mudah-mudahan Andi segera diberikan kesembuhan. Baik anak-anak semua ya, pada pembelajaran kali ini eh, nanti kita akan mempelajari tentang penanganan limbah gitu. Ya, jadi nanti tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menentukan atau untuk kalian bisa memilih bagaimana cara penanganan limbah untuk limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Nah, eh, itu di sekitar kita sudah banyak sekali ini kita menemukan sampah-sampah berserakan di sekitar kita, baik itu dari sampah organik maupun juga sampah anorganik. Ya, eh, baik. Nah, mungkin kita pada waktu pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tentang 5R ya, anak-anak. Ya, coba apa itu 5R? Oh ya, betul sekali ya. Ada reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair. Ya, apa itu reduce? Oke, coba Andi. Oh, Andi nggak masuk ya tadi ya. Coba Atar. Apa yang dimaksud dengan reduce Atar? Oke, ya bagus. Ya reduce itu mengurangi ya, mengurangi limbah. Kalau recycle, coba Anissa. Oke, recycle itu baik ya. Recycle itu mendaur ulang. Ya, baik anak-anak ya, anak silakan coba kalian sekarang ya membuat kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan kalian bebas untuk membuat kelompok ya. Mungkin bisa eh, bergabung dengan teman-teman yang sama kesukaannya, sama hobinya itu. Silakan. Yang penting membuat kelompok dalam satu kelompok 4 orang. Ya, begitu ya. Baik. Sudah? Oke ya. Berarti di sini sudah ada 7 kelompok ya. Baik. Nah, kemudian ya eh, silahkan kalian ini Ibu ada LKPD ya. Silahkan dibuka, dipelajari ya, dibaca dulu LKPD-nya. Kemudian di LKPD itu ya Ibu sudah menyiapkan eh, apa itu link ya. Di situ ada link video juga eh, gambar, serta ada juga link untuk e-book tentang pengolahan materi-materi dalam bentuk video, gambar maupun e-book itu ya. Silahkan pilih yang kalian sukai. Mau membuka yang mana? Ya, silahkan bisa dipelajari, bisa dipilih sesukanya. Nah, kalau kalian sudah membuka materi tadi ya, yang sudah membuka materi silakan pilih yang kalian sukai, kemudian diskusikan pada kelompok kalian ya, dan pilih salah satu contoh penanganan limbah
yang dapat kalian lakukan ya untuk menangani limbah-limbah yang ada di sekitar kalian. Ya, begitu. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, coba Debbie, gimana Debbie? Apa yang ingin kalian akan kamu tanyakan? Oh ya, boleh itu nanti kalian mempelajari dari video silakan, boleh pilih di situ. Ya, linknya sudah saya sampaikan. Kalian bisa menggunakan fasilitas HP atau laptop yang membawa, silahkan digunakan untuk itu. Itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, baik. Silahkan kalian bekerja dalam kelompoknya. Nah, itu sudah baik. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, silahkan. Yuk, kelompok siapa yang mau maju dulu untuk mempresentasikan? Oh ya, kelompok 5 silahkan maju. Oke, baik. Ya, silahkan kelompok 5. Ya, jadi kelompok 5 di sini memilih untuk penanganan limbah organik ya. Ya, untuk digunakan untuk menghasilkan, oh ya, bagus, untuk menghasilkan ekoenzim. Ya, adakah yang ingin ditanyakan untuk kelompok 5? Oh ya, baik. Ya, baik kalau tidak ada saya tanya ya. Ya, kalian mengambil tema tentang ekoenzim. Ya, baik ya, karena kalian melihat di sekitar kita banyak sekali sampah-sampah organik ya. Ya, sehingga untuk dan sampah organik ini ketika proses penguraian ternyata kalau diuraikan begitu saja misalnya dibiarkan begitu saja tertimbun akan menghasilkan yang pertama bau yang tidak sedap mengganggu lingkungan. Nah, dengan digunakan untuk membuat ekoenzim maka akan mengurangi bau-bau tersebut ya. Oh ya, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 5, ya. Silahkan kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lain. Ya, silahkan. Oke, baik, ya. Berarti di sini semua kelompok sudah presentasi ya, anak-anak ya. Ya, jadi bisa coba kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, ya bagus. Siapa? Tadi jawaban dari Rina ya bahwa dengan pembelajaran hari ini kalian menjadi lebih mengetahui tentang jenis-jenis pengolahan limbah baik itu limbah organik maupun limbah anorganik. Harapannya dengan kalian bisa menangani limbah ini maka akan mengurangi permasalahan yang ada pada lingkungan sekitar kita. Ya. Baik, itu berarti kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Dan yang berikutnya, ya, berikutnya ini silakan nanti ini sebagai apa tugas mandiri ya. Silahkan kalian memilih salah satu produk untuk dari proses daur ulang sampah. Silahkan bisa memilih kalian yang memungkinkan untuk dibuat dan itu bermanfaat. Itu dan waktunya 1 minggu ya atau mau gimana kesepakatannya? Baik, 1 minggu cukup ya. Baik, berarti untuk minggu depan silahkan kalian untuk membawa hasil atau contoh produk dari tanyakan. Oh boleh, produknya apapun boleh, silahkan. Ini diserahkan kepada kalian, yang kalian laksanakan. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, berarti untuk pembelajaran hari ini uh, dan kita akan bertemu lagi minggu depan dengan produk-produk yang kalian buat. Ya,
Dan saya rasa cukup sekian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, sudah selesai. ya, Terus saya, ya. Bu. Terima kasih Bu Siti sudah mendampingi saya di sini. Ya, Ya, sama-sama Bu. Saya juga eh, senang mendampingi atau menemani Bu Zakiyah di pembelajaran ini. Ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, Bu. Ke ruangan saya dulu ya. Monggo, ya Bu. Ibu. Ya, Nih, monggo Ibu. ya. Monggo, Bu. Bu Zakiyah, silahkan duduk, Bu. Ini Ya, ada monggo. beberapa hal terkait pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan di kelas tadi. Eh, Iya Ibu. eh, yang pertama, ini menurut Ya. Ibu kesan apa setelah menyajikan pelajaran tadi? Apa yang Eh, sudah sesuai dengan rencana Ibu? Ya, jadi untuk pembelajaran tadi ini sudah sesuai dengan perencanaan saya, seperti yang RPP-nya sudah saya sampaikan ke Ibu nih kemarin, nggih. Ya, ya. Ya, itu sudah untuk urutannya saya rasa sudah sesuai dengan eh, RPP yang sudah saya buat, Ibu. Oh ya. Begitu. Ya. Nggih. Apakah Bu Zakia sudah puas dengan pembelajaran tadi? Saya masih ini Bu, belum puas Ibu nggih. Walaupun Oh, tapi saya sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya sendiri merasa bahwa kemampuan saya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini masih terbatas oh Ibu. ya. Gitu. Jadi masih saya masih ragu apakah yang saya lakukan tadi itu sudah betul atau belum begitu Ibu. Coba menurut Bu Zakia sendiri, kira-kira hal apa yang memuaskan di pembelajaran tadi dan hal apa yang kurang memuaskan menurut Bu Zakia? Ya, jadi kalau menurut saya untuk proses pembelajarannya ya ini saya sudah berusaha untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Di Ya. mana oh ya ini yang masih maaf yang ini yang masih belum begitu yang saya belum puas sih untuk proses pembelajarannya Ibu Hmm, ya. Tapi untuk kontennya mungkin saya sudah menyampaikan tadi beberapa materi, baik itu dari e-book, dari video, begitu Ibu, ya. hmm, Kemudian untuk diferensiasi produknya juga saya sudah berusaha untuk anak saya persilahkan untuk memilih produk apa yang diinginkan oleh anak, ya. hmm. Tapi saya merasa belum puas untuk diferensiasi prosesnya, Ibu. Oh ya. Begitu. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira bagaimana ketercapaian kompetensi siswanya dari pembelajaran ini Iya, dengan kalau pembelajaran ini? tadi, kalau tadi yang sekilas apa yang sudah kita diskusikan di awal, di akhir, gitu, saya merasa anak sudah cukup menguasai tentang pembelajaran tentang penanganan limbah tadi, Ibu. Hmm, Ya, sementara tapi untuk assessment yang ini belum saya lakukan ya. Tapi tadi sekilas dari diskusi, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan, anak sudah mampu atau sudah menguasai materi sebagian. ya, ya, Begitu Ibu. ya, ya. Kalau dalam pembelajaran tadi, menurut Bu Zakiah sendiri, Bu Zakiah mengalami kesulitan apa? Oh ya, ya. Karena kesulitan tadi, kira-kira bagaimana rencana Bu Zakiah untuk mengatasinya? Ya, mhm. Rencananya bagaimana, Bu? Cara eh, mengembangkannya? Nggih.
Ya, betul. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, ya. Semoga nanti yang Bu Zakia rencanakan bisa terwujud dengan baik sehingga bisa meningkatkan kompetensi Bu Zakia dalam pembelajaran diferensiasi ini. Eh, Mohon maaf Bu Zakia, kalau boleh saya memberi sedikit pendapat tentang pembelajaran tadi, itu memang di pembelajaran yang sudah Bu Zakiah lakukan itu masih samar ya, antara proses itu masih samar ya. Saya melihatnya itu lebih bukan diferensiasi, tapi ke condong pembelajaran berbasis proyek, kalau tidak cooperative learning. Jadi mungkin memang di kegiatan inti ini memang eh, mungkin Bu Zakiah yang perlu lebih dalami lagi agar nanti eh, diferensiasi prosesnya itu jelas, diferensiasi kontennya jelas, dan diferensiasinya produknya juga jelas. Itu menurut saya Bu Zakiah. Ya, ya, ya. Terkait dengan pengembangan tadi, Bu, kira-kira pihak mana saja yang akan Bu Zakiah eh, cari, mencari dukungan, ibaratnya begitu. Ya, ya, Insya Allah, ya, ya. Ya, semoga nanti kita pihak sekolah bisa memfasilitasi guru-guru kita agar bisa belajar lebih dalam dengan pembelajaran diferensiasinya. Ini, nggih. Kalau Bu Zakia sendiri berencana dalam waktu kapan pengembangan itu akan dilaksanakan? Kalau dari Bu Zakia sendiri, oh ya, oh ya, ya. Semoga apa yang Bu Zakia harapkan bisa terwujud dan nantinya pembelajaran diferensiasi yang Bu Zakia laksanakan bisa lebih baik dan bisa lebih mantap dalam perjalanan nanti sehingga anak-anak pun merasa nyaman dengan pembelajaran ini, Bu. Mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Zakia. Ya, ya. Sama-sama Bu Zakia, sukses ya Bu Zakia ya. Ya. Monggo monggo ndherekaken Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Murti Insila. Perkenankan saya untuk memberikan mm, hasil dari observasi saya berdasarkan rubrik latihan percakapan coaching hari ini. Mm-mm. Untuk coach tadi Bu Waripah, menurut saya sudah memenuhi ketiga kriteria. Yang Mm-mm. pertama, kriteria mendengarkan aktif. Bu Haripah sudah mampu menemukan kata kunci dengan cara mendengarkan eh, percakapan
petunjuk-petunjuk dari atau keterangan dari Koci. Dari yang saya amati tidak ada asumsi atau asosiasi serta bisa menangkap apa yang diutarakan oleh Koci. Hal ini dibuktikan dengan gestur atau angguan atau perhatian penuh dari Bu Waripah selaku kos terhadap Koci. Kemudian Bu Waripah juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari mendengarkan aktif. Supervisi coaching prasupervisi ini pertanyaan-pertanyaannya sudah mengacu pada pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Zakiah selaku Koci. Kemudian untuk memberdayakan Koci ini juga sudah dilaksanakan dengan baik, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari Koci pada saat dimintai saran berbagi pengalaman. Namun di sini saya menemukan seperti rancu, Bu, karena dalam coaching itu kan sebetulnya si coach tidak memberikan saran karena nanti solusi atau rencana aksi itu berasal dari Koci. Namun tadi saya menemukan Bu Waripah memberikan apresiasi konstruktif dengan memberikan saran kepada Koci. Hal ini ya mungkin yang dilaksanakan Bu Waripah sudah betul sesuai dengan rubrik memberdayakan Koci, tapi saya juga masih rancu ini dalam coaching kok masih ada saran seperti itu. Demikian Bu, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.